Bab 1250. Menegur Sekte Abadi. 1. Kata-kata Mubing Mei lembut seolah dia sedang mengingat masa lalu. Sedikit kesedihan dan suasana hati yang tidak bisa dijelaskan perlahan memasuki telinga semua orang di Sekte Abadi. Wanita bernama Wang Sanshan berkedip dan tersenyum. Adik perempuan benar-benar ingin bertemu seseorang yang sangat dipuji oleh kakakmu. Mubing Mei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, saya khawatir tidak ada peluang. Setelah dia pergi, saya tidak tahu kemana dia pergi. Setelah kita berpisah, semuanya berubah. Kemungkinan dia datang ke Cloud Sea tidak besar. Pria parubaya dari Sekte Abadi jelas adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi. Jika tidak, dia tidak akan duduk di sini bersama Master Sekte. Setelah mendengar ini, dia dengan tenang berkata, setelah mendengar dari rekan penggarapmu, saya juga sangat penasaran. Apakah orang ini benar-benar berbakat seperti yang dikatakan oleh rekan penggarapmu? Aku ingin tahu siapa namanya. Saya berharap rekan penggarapmu dapat memberitahu saya sehingga jika saya bertemu dengannya suatu hari nanti, saya tidak akan bersikap tidak sopan. Ucapan ini agak kasar. Mubing Mei mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, tidak perlu memberitahukan namanya padamu. Mungkin belum tentu beruntung bagimu untuk bertemu dengannya. Pria parubaya itu tertawa karena dia tidak keberatan dan menggelengkan kepalanya. Seorang kultivator pembersih nirwana belaka, saya berharap dapat mengetahui namanya sehingga jika saya bertemu dengannya, saya dapat memberinya kesempatan besar. Namun, karena rekan penggarapmu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Master Sekte Abadi, pria parubaya, tampak tenang, tetapi hatinya tidak bahagia. Dia memandang pria parubaya itu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Wang Sanshan pintar, dia tersenyum dan menghindari topik itu. Sekte Guru, saya mendengar kakak Li juga datang. Aku ingin tahu di mana dia berada. Dengan itu, Wang Sanshan menjelaskan kepada Mubing Mei, kakak Li adalah salah satu jenius di Cloud Sea kita. Hanya dalam 1000 tahun budidaya, dia telah mencapai puncak tahap nirvana saterer. Bahkan ekspresi Mubing Mei sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia mengangguk. Rekan penggarap Li memiliki hubungan dengan sekte cabang Sekte Abadi saya, sekte asal, jadi dia tidak ada di sini dan malah bersama mereka, lelaki tua itu menjelaskan. Dia juga sangat bingung dengan hal ini. Sekte asal, berapa peringkat sekte cabang ini? Wang Sanshan terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Penatua Feng, Anda melihat ini secara pribadi, jadi jelaskan kepada semua orang. Penatua berbaju putih memandang Feng Hai. Ekspresi Feng Hai agak aneh saat dia bangkit dan menggenggam tangannya pada Wang Sanshan dan Mubing Mei. Dia melihat sekeliling dan menemukan banyak monster tua sedang menatapnya. Sepertinya banyak orang tidak mengetahui detailnya dan hanya mendengarnya. Sebenarnya, tidak heran mereka bingung. Li Qianmei terkenal, dan tidak disangka dia dekat dengan sekte peringkat 5. Dan itu bukan hanya sekedar kenalan karena dia bersedia membunuh seorang kultivator sekte peringkat 7 demi mereka. Setelah batuk kering, Feng Hai tersenyum masam. Sekte Master, orang tua ini juga tidak tahu secara spesifik. Saat rekan penggarap Li tiba, dia bertanya tentang sekte asal peringkat 5. Pada saat itu, Lu Yingji dari sekte musik surgawi dan Zhao Long memiliki hubungan pribadi dengan sekte asal.
Kemudian rekan penggarap Li menyerang, menghancurkan tubuh rekan penggarap Zhao dan hampir membunuh Lu Yingji. Semua ini sepertinya ada hubungannya dengan seseorang bernama Lu di sekte asal. Setelah dia selesai, semua orang di sekte abadi menjadi penasaran. Wang Sanshan tersenyum. Kakak Li adalah orang pendiam yang jar. Ang marah. Jika dia menyerang, pasti ada alasannya. Penatua Feng, siapakah orang bernama Lu ini? Feng Hai mengangguk dan berkata, orang bernama Lu ini memang misterius. Orang tua ini diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa orang ini adalah generasi senior di sekte asal dan merupakan kerabat Lu Yanfei. Kemudian saya memeriksa catatannya dan menemukan bahwa sekte asal memiliki seseorang bernama Lu Zihao. Dia tergila-gila pada alkimia dan pergi bertahun-tahun yang lalu, mencari tanaman herbal. Dia tidak ditemukan sejak saat itu. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bertemu dengan rekan penggarap Li dan Rukun. Lu Yunchong juga tampaknya dekat dengan orang ini. Dia melangkah maju untuk sekte asal dan bersedia menyinggung sekte musik surgawi dan Zhao Long. Mendengarkan kata-katanya, sepertinya pemahaman Lu Zihao tentang Dao lebih tinggi darinya, dan Lu Yunchong sangat mengaguminya. Bahkan ada petunjuk bahwa dia telah mencerahkan Lu Yunchong sebelumnya. Lu Yunchong mengatakan bahwa jika Lu Zihao datang ke kompetisi, lupakan menjadi yang pertama di antara sekte peringkat 5, dia bahkan bisa menjadi nomor 1 di antara sekte peringkat 6 hanya dengan dirinya sendiri. Dia juga menyatakan bahwa Lu Zihao dapat membunuh Lu Yingji seperti meremukkan seekor semut. Alasan rekan penggarap Li tidak menyakiti Lu Yingji adalah karena dia tidak mempercayai kata-kata itu dan ingin melawan Lu Zihao. Oleh karena itu, rekan kultivator Li memberinya kesempatan. Setelah dia selesai berbicara, semua orang langsung terdiam. Orang-orang yang duduk di sini adalah orang-orang dengan status sangat tinggi di sekte tersebut. Mereka menyukai Lu Yunchong dan ingin mengasuhnya. Namun, ketika mereka mendengar dari Feng Hai betapa Lu Yunchong mengagumi Lu Zihao, perhatian mereka beralih ke Lu Zihao ini. Sementara itu, di kompetisi, Lu Yunchong hanya mengambil 6 langkah ke depan dan menyebabkan Master Sekte dari sekte peringkat 5 lainnya mundur dengan wajah pucat. Setiap langkah yang diambilnya seolah mendarat di hati orang tersebut dan menyebabkan pikiran orang tersebut menjadi kacau. Adegan ini langsung membuat semua orang yang menonton menjadi serius dan mulai berbicara. Jelas sekali bahwa jejak Lu Yunchong terintegrasi dengan wilayah kekuasaannya dan sepertinya menyatu dengan dunia. Master Sekte yang menentang Lu Yunchong tersenyum kecut dan menggenggam tangannya. Orang tua ini mengaku kalah. Anda memang layak menjadi elit dari sekte abadi kami. Orang tua ini mengagumimu. Dengan itu, dia membungkuk di tribun dan segera pergi. Kompetisi peringkat 5 akan segera berakhir, dan karena kehadiran Li Qianmei, sekte asal masih belum naik. Sekarang sekte asal adalah satu-satunya yang belum naik. Penatua yang bertanggung jawab atas kompetisi peringkat 5 muncul di udara. Dia melihat di mana sekte asal berada dan dengan tenang berkata, "Sekte asal, masuk ke panggung." Sekte asal masih berada di sudut utara, dan aura represif memenuhi area mereka. Li Qianmei juga duduk di sana, memandang ke langit dengan kebingungan dan kenangan seolah sedang memikirkan sesuatu. Wajah Lu Yanfei pucat saat dia menggigit bibir bawahnya, dan setelah sekian lama, dia berdiri. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sekte asal, jadi dia harus mengikuti kompetisi ini. Setelah dia berdiri,
dia melihat orang-orang dari sekte asal. Ini termasuk 3 kakak laki-lakinya dan muridnya. Setelah menghela nafas, dia bergerak seperti kupu-kupu saat dia melayang menuju peron. Guru, mata Suyun berkaca-kaca saat dia melihat Lu Yanfei pergi. Dia tidak tahu bagaimana nasib sekte asal setelah ini. Mungkin mereka benar-benar akan dibubarkan. Saat ini, orang-orang di sekitar arena terdiam dan melihat ke arah arena. Semua telah mendengar tentang apa yang terjadi dan semua ingin melihat apakah orang misterius dari sekte asal itu akan muncul. Puluhan ribu tatapan mata berkumpul, dan wajah Lu Yanfei menjadi semakin pucat. Namun, matanya menjadi lebih bertekad saat dia bergerak semakin cepat sebelum dia tiba di hadapan Lu Yunchong. Lu Yunchong memandang Lu Yanfei dengan tatapan yang rumit. Sekte asal tidak membutuhkan orang lain untuk bersaing. Hanya aku saja yang baik-baik saja. Lu Yanfei berdiri di arena saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Sosoknya lemah, tetapi pada saat ini, ada kekuatan misterius yang mendukungnya, itu membuatnya tetap tenang. Dia berjanji padaku dia bisa datang, aku yakin dia akan datang. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya dan menatap ke langit. Dia samar-samar melihat sosok yang memberinya senyuman penyemangat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Kompetisi sekte asal peringkat 5 ini awalnya tidak akan mendapat perhatian. Namun, karena orang misterius itu, hal itu menarik perhatian setiap kultivator. Bahkan sekte peringkat 6 dan 7 pun memusatkan perhatian pada pertarungan ini. Rekan kultivator, mohon beritahu saya. Di arena, Lu Yanfei memasang tatapan tegas saat dia membungkuk sedikit ke arah Lu Yunchong. Lu Yunchong merenung sejenak sebelum dia berbalik ke arah guru dan tetua sekte abadi. Dia menggenggam tangannya dan suaranya jelas, tapi itu mengungkapkan budidaya pembersih nirwananya saat suaranya bergemuruh. Senior dari sekte utama, murid tidak mau bersaing dengan sekte asal. Masalah ini tidak adil. Di peron tempat Mu Bingmei duduk, lelaki tua berbaju putih itu mengerutkan kening. Feng Hai, yang bertanggung jawab atas kompetisi, memasang ekspresi berat saat dia berteriak, apa yang tidak adil? Lu Yunchong, apa maksud kata-katamu? Suaranya kuat dan benar-benar menekan kata-kata Lu Yunchong. Itu sangat menggemparkan. Wajah Lu Yunchong menjadi sedikit pucat. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak berarti apa-apa di hadapan monster tua seperti Feng Hai. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Murid mengenal seseorang dari sekte asal. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pemahaman Dao yang mendalam. Jika dia datang, murid akan lebih rendah. Jika murid bersaing dengan sekte asal sebelum dia tiba di sini, itu tidak adil bagi sekte asal. Murid Lu Yunchong datang untuk melawannya. Saya ingin mengkonfirmasi upaya Dao saya. Jika saya menang, saya ingin kemenangan sejati, atau kalah tanpa penyesalan. Setelah dia berbicara, para pembudidaya di sekitarnya menjadi gempar. Orang misterius telah menjadi fokus semua orang, tetapi dengan kata-kata Lu Yunchong, ketenaran orang misterius itu meningkat sekali lagi. Itu telah mencapai puncaknya. Saat ini, semua orang menebak-nebak seperti apa orang misterius itu. Kemampuan macam apa yang dia miliki untuk membuat Lu Yunchong seperti ini, hingga membuat Li Qianmei seperti ini. Lu Yunchong ini memang seseorang yang layak menerima pujian guru, dia benar-benar pria yang jantan.
Wang Sanshan memandang sosok Lu Yunchong yang tegak dan luar biasa dengan penuh minat pada matanya. Lu Yunchong dan Lu Yanfei, kalian berdua, majulah. Orang yang berbicara bukanlah Feng Hai atau salah satu tetua sekte abadi, tapi lelaki tua berkulit putih, master sekte abadi. Dia sekarang sangat tertarik pada Lu Zihao yang misterius ini. Bab 1251. Menegur Sekte Abadi, 2. Lu Yunchong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke arah Lu Yanfei sebelum menuju ke tribun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Yanfei merenung sambil terbang seperti kupu-kupu menuju mimbar. Di antara keduanya, yang laki-laki anggun dan luar biasa. Betina itu lemah, tapi tekun dan cantik. Saat ini, saat mereka bergerak bersama, ada kekuatan visual tertentu. Bahkan Mu Bingmei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Entah itu kultivasi Lu Yunchong atau kata-katanya, dia bisa dianggap elit di Laut Awan. Di sampingnya, mata indah Wang Sanshan mengamati Lu Yunchong. Lu Yunchong segera tiba di mimbar. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, murid Lu Yunchong menyapa guru sekte dan para tetua. Saat dia berbicara, pandangannya menyapu dan melihat Mu Bingmei di sebelah Wang Sanshan. Dia mengalami kesurupan sejenak, seolah-olah semua orang telah menghilang, hanya menyisakan wanita yang dingin namun cantik ini. Lu Yuanfei berada di samping Lu Yunchong saat dia membungkuk dengan hormat dan dengan lembut berkata, murid Lu Yanfei menyapa guru sekte dan para tetua. Sebagian besar orang di tribun tidak memandang ke arah Lu Yanfei, tetapi ke arah Lu Yunchong dengan ekspresi kagum. Pria parubaya bernama Zhou memandang Lu Yunchong dengan kebaikan di matanya. Lu Yunchong, apakah orang yang kamu bicarakan itu adalah Lu Zihao dari sekte asal? Suara lelaki tua berkulit putih itu tenang dan mengeluarkan tekanan yang tak terlihat. Puncak budidaya nirvana saterernya menyebar, tetapi dari kelihatannya, itu sangat biasa dan bukan tingkat budidaya sebenarnya. Lu Yunchong merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, murid tidak mengetahui nama orang ini, tapi menurut dugaanku dia pastilah Lu Zihao. Orang tua berkulit putih dengan tenang memandang Lu Yunchong dan bertanya, berapa tingkat kultivasi orang ini? Pembersih nirwana tahap awal, tapi, Lu Yunchong ragu-ragu sedikit sebelum berkata, murid hanya merasa seolah-olah kultivasinya berada pada tahap awal pembersih nirwana tetapi tidak dapat melihat ke dalam dirinya, seolah-olah dia menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya. Setelah dia berbicara, orang-orang dari sekte abadi saling memandang. Lelaki tua berkulit putih itu merenung sejenak dan berkata, bagaimana kamu bisa bertemu orang ini? Beritahu kami secara detail. Lu Yunchong mengangguk ketika matanya dipenuhi kenangan dan dia berkata, dia membunuh anakku sialan itu. Saat dia mulai berbicara, tidak hanya orang-orang di tribun yang terkejut, semua orang yang mendengarkan juga terkejut sejenak. Putraku sialan itu penjahat, jadi tidak apa-apa kalau dia mati. Namun, sebagai seorang ayah, saya masih harus melihat orang yang membunuhnya. Jadi saya pergi ke sekte asal, dalam perjalanan, saya bertemu dengan rekan penggarap Li, dan kami pergi bersama. Lu Yunchong mulai mengingat semua yang terjadi ketika dia bertemu Wang Lin. Dia juga memasukkan 3 pertanyaan Li Qianmei dan bagaimana Wang Lin menjawabnya. Jawaban tentang bagaimana surga itu seperti lingkaran menggerakkan semua orang. Para tetua dari sekte abadi semuanya terkejut. Pria tua berkulit putih itu dengan hati-hati merenung sejenak sebelum matanya bersinar terang.
Sungguh ide yang bagus melihat surga dalam bentuk lingkaran. Yang dicarinya masih ada di dunia ini, sedangkan yang dicarinya sudah melampaui langit dan bumi. Pemahaman orang ini tentang Dao telah jauh melampaui pemahamanmu. Mata indah Wang Sanshan bergerak saat dia mendengarkan Lu Yunchong dan dengan lembut berkata, "Saya tidak menyangka Cloud Si kita memiliki bakat seperti itu, tapi saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Setelah saya berdiskusi tentang Dao dengan saudara Lu, pemahaman saya semakin dalam, dan saya sangat mengaguminya. Aku datang ke sini dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi, tapi sayangnya, Lu Yunchong menghela nafas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerti mengapa Li Qianmei datang dan membantu sekte asal. Saya tidak menyangka orang seperti itu muncul di dalam sekte asal. Feng Hai merasa sedih saat dia melihat ke arah Lu Yanfei yang diam. Lu Yanfei, apakah orang ini benar-benar leluhur sekte asalmu? Orang yang bertanya adalah lelaki tua berjubah putih yang merupakan master sekte dari sekte abadi. Ini adalah pertama kalinya Lu Yanfei ditanyai, tapi dia tidak ragu-ragu dan dengan lembut berkata, "Ya, Paman Guru mengembara dunia dan kembali untuk menyelamatkan sekte asal." Dia menetap, tapi setelah bertemu dengan rekan penggarap Lu, dia berangkat sekali lagi. Keberadaannya tidak diketahui. Seorang kultivator seperti itu harus menjelajahi dunia untuk memahami Dao. Kepribadiannya pasti membuatnya ingin menghindari hal-hal umum, dan hanya dengan melakukan itu dia dapat memiliki pemahaman seperti itu dalam Dao. Orang yang berbicara adalah pria paruh baya bernama Zhou. Dia merasa agak menyesal. "Apakah paman gurumu akan datang ke sini?" Lelaki tua berbaju putih itu bertanya. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Lu Yunchong, dia menjadi semakin tertarik. Meskipun orang ini berasal dari sekte asal adalah cabang dari sekte abadi. Pada akhirnya, orang ini masih menjadi murid sekte abadi. Saat paman guru pergi, dia bilang dia akan datang. Meskipun suara Lu Yanfei lembut, kata-katanya penuh dengan tekad. "Bagus, kalau begitu kita tunggu dia." Orang tua ini ingin melihat orang seperti apa Lu Sihao ini. Anda kembali, dan kompetisi antara sekte asal dan sekte Dao Ungu Anda akan diadakan. Penatua Feng, beritahu sekte peringkat 6 untuk memulai. Pria tua berbaju putih itu tersenyum. Dia sangat senang. Kompetisi sekte peringkat 6 secara resmi dimulai, dan suara gemuruh bergema. Namun, mereka tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian, karena perhatian semua orang masih tertuju pada tribun penonton sekte abadi. Rekan penggarapmu, Anda juga mendengar semua ini. Bagaimana Lu Zihao ini dibandingkan dengan orang yang kamu bicarakan itu? Pria parubaya bernama Zhou menoleh dan tersenyum. Saat Mu Bingmei mendengarkan kata-kata Lu Yunchong, dia merenung dalam diam. Dia merasakan perasaan yang sangat aneh. Sepertinya Lu Zihao yang dibicarakan Lu Yunchong sangat familiar. Pada saat ini, dia tidak menanggapi kata-kata pria parubaya itu, tetapi melihat ke arah Lu Yunchong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bisakah kamu memberitahuku seperti apa rupa Lu Zihao ini?" Lu Yunchong memandang Mu Bingmei, jantungnya berdebar kencang. Saat dia mendengar kata-katanya, dia tanpa malu-malu mengungkapkan kekaguman di matanya dan mengangguk. Orang ini berambut putih dan suka memakai pakaian putih. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lu Yunchong menunjukkan senyuman saat dia melambaikan tangannya dan celah di ruang penyimpanannya terbuka.
Sebuah batu giok terbang ke tangannya dan dia dengan cepat mencetak gambar Wang Lin. Kemudian dia menyuntikkan energi asal ke dalamnya dan batu giok itu meledak. Saat pecahannya berserakan, sesosok tubuh muncul dari dalam. Sosok ini mengenakan pakaian berwarna putih dan memiliki rambut seputih salju. Ekspresi acuh tak acuhnya menunjukkan sedikit kesepian, tetapi ada temperamen yang tak terkatakan yang mengelilinginya. Saat gambar ini muncul, para tetua dari Sekte Abadi menatap gambar itu. Dua dari mereka berdiri, melihat gambar itu, dan berseru, "Itu dia." Tubuh Mu Bingmei gemetar saat dia melihat sosok itu, dan dia langsung menjadi bersemangat. Tapi dia dengan cepat menekannya, lalu digantikan oleh kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Persis seperti bagaimana orang yang kesepian bertemu dengan orang yang dicintainya di negeri asing. Dia menggigit bibir bawahnya dan tertegun. Lu Yanfei juga diliputi kebingungan saat dia melihat sosok itu. Dia merasakan kepahitan di hatinya. Lu Yunchong terkejut. Sebelum dia dapat berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dari platform utara. Sinar cahaya ini menyebabkan gemuruh yang menggelegar dan membawa niat membunuh selama 100 tahun. Itu menghancurkan bumi saat menyapu langit, dan Li Qianmei muncul di depan tribun tempat para tetua Sekte Abadi duduk. Tatapannya tertuju pada dua tetua Sekte Abadi yang telah berdiri. "Kalian berdua pernah melihatnya." Suara Li Qianmei tenang, tapi ada sedikit gemetar dalam suaranya yang bahkan dia tidak menyadarinya. Melihat sosok di depannya, ada obsesi di hatinya. Atas obsesinya ini, dia tidak segan-segan mempertaruhkan hukuman dari Sekte Iblis untuk datang ke sini ke Sekte Abadi hanya untuk melihat sosok itu lagi. 100 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi juga tidak singkat. Bahkan Li Qianmei tidak tahu perasaan apa yang tidak bisa dijelaskan itu. Hanya saja selama 100 tahun pertempuran, setiap kali dia meninggalkan medan perang dalam keadaan lelah dan terluka, sosoknya akan muncul. Kemunculan Li Qianmei membuat Wang Sanshan berdiri. Dia hendak berbicara ketika dia menyadari bahwa keadaan Li Qianmei tidak benar, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Ini adalah pertama kalinya Mu Bingmei melihat Li Qianmei. Kecantikan dan ketenangan Li Qianmei menyebabkan sedikit kepahitan muncul di hatinya. Dia menggigit bibir bawahnya dan tetap diam. Master Sekte dari Sekte Abadi mengerutkan kening dan melihat kedua tetua yang berdiri. Salah satu tetua masih kaget. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak tahu dia adalah Lu Zihao." Meskipun begitu, apa yang dikatakan Lu Yunchong masih agak salah. Bagaimana orang ini bisa menjadi seorang kultivator pembersih nirwana? Saya membawa murid-murid saya ke alam kabut binatang kekacauan untuk berlatih dan melihat orang ini dengan mudah membunuh kelabang api peringkat 11 dan juga melukai binatang buas peringkat 12 secara serius. Jika bukan karena dia terluka, aku khawatir aku pun tidak akan bisa menandinginya. Setelah dia berbicara, semua tetua dari Sekte Abadi terkejut. Jika orang lain mengatakannya, mereka mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi Penatua Wu Tian, yang selalu tenang dan mantap, memiliki kredibilitas yang jauh lebih besar. Jadi Penatua Wu telah melihat orang ini. Orang tua ini belum melihat wajahnya, tapi saya sudah melihat sosoknya. Sebelumnya, lelaki tua ini mendapat laporan dari wilayah peringkat 6 dan peringkat 7. Seseorang dibebankan dari wilayah peringkat 5 hingga wilayah peringkat 6.
Kecepatannya sangat mengejutkan dan berada di level puncak penghancur nirwana atau penggarap penyakit hawar surga pertama. Dia melewati benua yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang berani menghentikannya sama sekali. Dia menerobos wilayah peringkat 6 dan memecah formasi menjadi wilayah peringkat 7. Salah satu cabang sekte memiliki 3 penggarap nirvana saterer yang mencoba menghentikannya. Orang ini menggunakan War Spirit Print. Cetakan roh perang menghancurkan beberapa benua liar, dan banyak yang terpaksa memindahkan benua mereka agar dia bisa lewat. Dia menyerbu hingga ke wilayah peringkat 8. Setelah dia berbicara, semua orang semakin terkejut. Bab 1252. Menegur Sekte Abadi 3. Mendengar semua ini, mata Mu Bingmei berbinar dan dia tidak bisa menahan senyum kecut di dalam hatinya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu melakukan hal-hal yang mengejutkan. Li Qianmei juga mendengarkan ini dengan cermat. Dia menggigit bibir bawahnya, tapi matanya cerah. Dia tersenyum dan melihat ke langit. Dia merasa sangat bahagia. Pikiran Lu Yanfei menjadi kosong, dan setelah sekian lama, kegembiraan di hatinya menekan keterkejutannya. Dia mengerti bahwa Wang Lin tidak melupakan janjinya 100 tahun yang lalu. Dia telah menerobos wilayah peringkat 6, 7, dan 8 untuk datang ke sini. Bahkan Wang Sanshan mengungkapkan tatapan aneh ketika berbagai adegan yang dia pikirkan muncul di benaknya. Seseorang berbaju putih bergegas melintasi angkasa. Dia hanya sangat bingung mengapa dia mengetahui War Spirit Print. Lu Yunchong mengungkapkan senyuman masam. Dia tidak menyangka bahwa saudara Lu akan menimbulkan gelombang sebesar itu bahkan sebelum dia tiba. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, itu karena apa yang dikatakan oleh 2 tetua dari Sekte Abadi. Seluruh tribun hening, dan lelaki tua berbaju putih itu menghela napas dalam-dalam. Dia harus mempercayainya. Saat ini, dia tidak lagi memandang orang misterius ini seperti junior, tetapi seseorang dari generasi yang sama. Lu Yanfei, kamu tidak perlu kembali. Tunggu di sini. Saya berasumsi bahwa pada saat kompetisi sekte peringkat 6 selesai, paman guru Anda akan ada di sini. Master sekte abadi terbatuk kering. Dia memandang Lu Yanfei dengan ekspresi kagum terhadap seorang junior. Li Qianmei tidak pergi, tetapi duduk karena undangan Wang Sanshan. Saat dia duduk, tatapan Mu Bingmei yang seperti kilat menyapu. Kedua wanita itu bertemu sejenak dengan Wang Sanshan di antaranya. Wang Sanshan berada di tengah dan memperkenalkan mereka ketika dia tiba-tiba menggigil. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke belakang sehingga sekarang tidak ada penghalang di antara tatapan mereka. Mu Bingmei memandang Li Qianmei lama sekali sebelum dia menarik pandangannya dan berkata dengan suara lembut namun dingin, "Nyonya Li memang jenius, kultivasi Anda luar biasa." Li Qianmei agak bingung mengapa wanita aneh dan cantik ini menatapnya. Saat dia menatap, Li Qianmei dengan lembut berkata, "Dalam hal kecantikan, saya benar-benar tidak bisa menandingi rekan penggarapmu." Orang-orang dari Sekte Abadi menjadi lebih bersemangat untuk kompetisi ini. Namun, yang mereka tunggu adalah orang yang dibicarakan oleh kedua tetua itu. Persaingan antara 2 sekte peringkat 6 tidak lagi menarik, tetapi satu orang berdiri seperti Lu Yunchong di masa lalu. Orang ini adalah Yuan Fei, murid kepala dari Sekte Roh Raksasa. Dia selalu berkultivasi dengan pintu tertutup dan telah meninggalkan sekte itu bertahun-tahun yang lalu, kembali hanya 200 tahun yang lalu. Akibatnya,
Dia melewatkan 2 kompetisi. Dia berusia paruh baya dan berada pada tahap awal penghancur nirwana. Dia sangat kejam, orang-orang yang bertarung dengannya seringkali terluka parah. Orang ini adalah orang nomor 1 di antara junior sekte peringkat 6 miliknya. Jika bukan karena dia selalu pergi, sekte musik surgawi tidak akan mendapatkan posisi teratas dan Lu Yingji tidak akan menjadi terkenal. Dia mewakili junior sektenya. Bahkan Lu Yingji lelah dan diam-diam mencibir, tapi dia tidak muncul. Hal ini membuat ketenaran Yuan Fei melambung tinggi. Saat ini, dia berdiri di peron dan melihat ke tribun. Pandangannya tertuju pada Mu Bingmei dan teman-temannya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan keinginan di matanya. Saya ingin tahu bagaimana saya dibandingkan dengan kultivator yang dibicarakan oleh rekan penggarap Li. Suaranya bergema seperti guntur. Ekspresi Li Qianmei tenang saat dia melihat Yuan Fei di arena dan hanya mengucapkan satu kata. Lebih rendah. Yuan Fei diam-diam merenung sejenak sebelum tersenyum seolah dia tidak peduli. Tatapannya tertuju pada Lu Yunchong dan dia dengan dingin berkata, Lu Yunchong, saya tidak di sini untuk kompetisi terakhir. Apakah kamu masih ingin menantangku? Mata Lu Yunchong menunjukkan tatapan dingin, dan setelah sekian lama dia berkata, jika saudara Lu dari sekte asal tidak datang, aku akan melawanmu. Waktu perlahan berlalu. Kompetisi sekte peringkat 6 hampir berakhir, tetapi Lu Zihao yang ditunggu semua orang masih belum datang. Kompetisi sekte peringkat 7 akan segera dimulai. Dulu kompetisi peringkat 4, 5, dan 6 hanya sekedar preview, sedangkan kompetisi sekte peringkat 7 adalah acara utama. Namun, saat ini kompetisi sekte peringkat 5 belum berakhir. Kalau terus seperti ini, rasanya agak tidak pantas. Masih banyak orang yang menonton, termasuk banyak orang dari luar sekte, sehingga semakin tidak pantas jika masalah sekte peringkat 5 diseret keluar. Feng Hai ragu-ragu dan menatap master sekte. Orang tua itu merenung sejenak dan kemudian memandang Lu Yanfei dan Lu Yunchong. Sebagai master sekte, dia harus mempertimbangkan semua sisi. Kompetisi ini adalah acara yang hebat, dan tidak pantas jika kompetisi sekte peringkat 5 terus berlarut-larut. Kami menunggu. Jika Lu Zihao datang terlambat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, Lu Yunchong, Lu Yanfei, kalian berdua, masuk ke arena dan selesaikan kompetisi sekte peringkat 5. Saat dia berbicara, dia menarik perhatian semua kultivator di sekitarnya. Lu Yunchong merenung sejenak sebelum memandang lelaki tua itu. Dia menggenggam tangannya pada Lu Yanfei dan terbang menuju arena. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya. Dia tahu bahwa Wang Lin kemungkinan besar sedang dalam perjalanan, tetapi saat ini dia harus bertarung. Sambil menghela nafas, Lu Yanfei terbang seperti kupu-kupu menuju arena. Dia mendarat di arena, dan tatapannya menjadi lebih tegas. Bahkan jika dia tidak datang, aku harus melanjutkan pertempuran ini. Ini adalah masalah pribadi sekte abadi, jadi Li Qianmei tidak punya alasan untuk ikut campur. Dia diam-diam memperhatikan sosok Lu Yanfei. Namun, jika sekte asal dibubarkan, dia memutuskan untuk membawa semua orang di sekte asal kembali ke sekte penghancur surga. Saat Lu Yunchong dan Lu Yanfei tiba di arena, semua orang terdiam dan menoleh. Karena satu orang dari sekte asal, mereka telah menarik perhatian semua orang. Untuk pertama kalinya, sekte sekecil itu diingat oleh banyak pembudidaya di sini.
Semua ini karena orang yang belum datang. Tidak semua tatapan mata mengandung niat baik. Seperti Lu Yingji dari Sekte Musik Surgawi. Dia menatap Lu Yunchong dan Lu Yanfei dengan tatapan berbisa. Orang konyol itu, bukankah kalian yakin dia bisa datang? Saya ingin melihat apakah orang itu benar-benar luar biasa seperti yang Anda katakan. Lu Yingji mengepalkan tangannya. Lebih jauh lagi, di tempat di mana sekte pencari gunung berada, suasananya suram. Zhao Long telah kehilangan tubuhnya dan hanya memiliki jiwa asalnya. Dia melayang di samping ketua sekte dan ketua tetua, tetapi tatapan berbisanya jauh lebih kuat daripada tatapan Lu Yingji. Saudara Zhao, yakinlah, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika dia tidak datang, dia beruntung, tetapi jika dia datang, saya akan langsung membunuhnya. Bahkan jika Li Qianmei mencoba menghentikanku, dia hanyalah dirinya sendiri, dia tidak mewakili sekte penghancur surga. Kami tidak akan menyinggung perasaannya, tapi orang misterius bernama Lu itu harus mati. Apa yang terjadi di tribun itu terlalu jauh, jadi tidak ada seorang pun selain orang-orang dari sekte abadi yang mengetahuinya. Mereka hanya melihat gambaran yang samar-samar tetapi tidak dapat melihat dengan jelas. Ada juga Yuan Fei dari sekte peringkat 6. Dia menatap kedua orang di arena dan mencibir. Ia berharap orang misterius itu datang. Dia ingin melihat sendiri apa yang istimewa dari orang itu. Lu Yanfei berdiri di sana dengan tenang saat perasaan kesepian muncul di hatinya. Dia tidak peduli dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya, tapi orang yang dia tunggu selama 100 tahun masih belum muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada air mata di matanya, tapi tidak jatuh. Dia berbalik ke arah Lu Yunchong dan dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Lu, mohon nasihatnya." Lu Yunchong juga mengalihkan pandangannya dari langit seolah sedang menunggu. Dia memandang Lu Yanfei dan berkata, "Saya tidak akan menahan diri dalam pertempuran ini. Kamu harus hati-hati." Lu Yanfei tersenyum tragis tetapi memberikan tatapan penuh tekad, yang anehnya membuatnya cantik. Dia dengan lembut mengangguk dan mundur beberapa langkah. Tangannya membentuk segel dan energi asalnya mulai bergerak. Energi asal ini membentuk pusaran di udara dan menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Namun, pada saat ini, pusaran ini menjadi gila, seolah-olah kekuatan aneh telah muncul dari kehampaan dan mengaduk pusaran tersebut. Saat ini, langit berubah warna. Entah kenapa, pusarannya terus membesar. Itu pecah di luar kendali Lu Yanfei dan terbang ke langit. Lu Yanfei benar-benar terkejut, tetapi tubuhnya segera gemetar dan dia mendongak. Bukan hanya dia, saat ini Lu Yunchong juga merasakan tubuhnya bergetar dan jiwa aslinya bergetar. Seolah-olah ada tekanan yang tak terlukiskan datang dari kejauhan. Tekanan ini sangat menggemparkan, dan setelah menyelimuti area tersebut, mustahil baginya untuk menolaknya. Dia familiar dengan aura ini, sangat familiar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat ini, selain dua orang itu, hampir 100.000 petani merasakan tekanan ini. Guntur di langit bergemuruh tanpa henti. Suara yang menggemparkan bumi ini memicu gema yang menggantikan segalanya. Ular perak menutupi langit, jumlahnya terlalu banyak. Seolah-olah semua guntur berkumpul di tempat ini dan menggantikan langit. Guntur bergemuruh saat angin bertiup dan langit berubah warna. Guntur membentuk jaring di langit dan kemudian turun. Sosok putih perlahan muncul di guntur yang tak berujung dan bergemuruh.
Rambut putihnya tergerai dalam gemuruh guntur dan membuat seluruh dunia menjadi neraka guntur. Guntur tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Raungan ini dapat mengejutkan pikiran para kultivator dan membuat mereka ketakutan. Guntur dan awan melonjak hanya menyambut satu orang. Ia datang. Bab 1253. Menegur Sekte Abadi 4. Dia datang, Lu Yunchong menatap ke langit, ke guntur yang tak berujung, dan sosok putih di balik guntur yang tak berujung. Pikirannya bergetar. Li Qianmei tiba-tiba berdiri dan menatap ke langit. Dia segera melihat sosok di balik guntur dan menatap sosok yang terpisah darinya 100 tahun lalu. Sekarang dia melihat sosok yang sama 100 tahun kemudian berjalan di atas guntur. Dia menggigit bibir bawahnya dan menjadi lebih tenang, seolah-olah seharusnya selalu seperti ini. Dia telah berjalan di atas guntur surgawi tepat di dalam hatinya. Ekspresi Mu Bingmei rumit, dengan sedikit suasana hati yang tidak bisa dijelaskan saat dia diam-diam melihat sosok familiar di guntur. Banyak kenangan terlintas di depan matanya. Kepahitan yang tak bisa dijelaskan, kesedihan yang tak terkatakan, tapi ada juga sedikit kehangatan. Untuk sesaat, dia menundukkan kepalanya. Aliran air mata di mata Lu Yanfei menjadi semakin deras dan dua aliran air mata mengalir saat sosok itu mendekat. Semua keluhannya melonjak seiring dengan air matanya. Wang Lin telah menyeberangi lautan awan dan tiba dengan mengenakan guntur. Saat ini, tidak hanya orang yang akrab dengan Wang Lin saja yang seperti ini. Semua penggarap di sekitarnya, termasuk orang-orang dari Sekte Abadi, terkejut. Feng Hai tiba-tiba berdiri dan pupil matanya menyusut saat dia menatap sosok putih di udara. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi asal di udara bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator penghancur nirwana biasa. Energi asal semacam ini hanya dapat diperoleh setelah seseorang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum mereka sendiri, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh para penggarap puncak nirvana saterer. Bukan hanya dia, lelaki tua berambut merah itu juga menarik napas dalam-dalam dan pikirannya bergetar. Hukum dan wilayah kekuasaannya juga terkait dengan guntur. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan dirinya kehilangan kendali atas jiwa aslinya. Jiwa asalnya yang setengah berubah menjadi guntur merasa perlu untuk beribadah. Seolah-olah dia tidak sedang melihat seorang kultivator, tetapi pada guntur surgawi yang telah ada sejak awal waktu. Pria paruh baya bernama Zhou menatap Wang Lin di dalam guntur, dan matanya seperti kilat. Pikirannya bergetar dan dia ketakutan. Yang membuatnya takut adalah dia tidak menyadari kedatangan Wang Lin sama sekali. Baru setelah guntur bergema di langit dia menyadari orang ini datang. Mantra semacam ini yang bisa menyembunyikan aura seseorang mengejutkan pria paruh baya bernama Zhou. Dia tidak memikirkan tentang mantra, tetapi fakta bahwa tingkat kultivasi orang ini jauh di atas miliknya. Orang tua yang membawa murid-muridnya ke alam kabut binatang kekacauan adalah yang paling tenang saat ini karena dia adalah satu-satunya orang yang pernah melihat Wang Lin sebelumnya. Dia menghela nafas. Ketika saya bertemu saudara Lu saat itu, saya tidak mengira kami berada di sekte yang sama. Namaku Mu Jiangping. Salam, rekan penggarap. Orang tua yang melihat sosok Wang Lin memasang ekspresi serius. Sebelumnya, dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar, tapi sekarang dia yakin. Orang ini memiliki kekuatan untuk menyapu wilayah peringkat 6 dan 7.
Mata Master Sekte dari Sekte Abadi berbinar. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini. Meskipun dia bukan yang terkuat di Sekte Abadi, dia berada di penyakit hawar surga yang pertama. Itu karena dia telah mencapai kondisi langka sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia menatap titik di antara alis Wang Lin, dan meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan hukum di sana. Yang membuatnya takut adalah hukum ini sepertinya bukan milik surga. Tampaknya itu ada di luar kendali langit, sebuah hukum baru. Di bawah hukum ini, bahkan ia merasakan rasa kagum, terutama saat ia merasakan wilayah kekuasaan orang di hadapannya. Domain ini tampaknya sangat halus, dan dia merasa sulit untuk melihatnya dalam waktu singkat. Inilah yang paling membuatnya takut. Dia tidak percaya diri memenangkan pertarungan hidup dan mati melawan kultivator semacam ini. Orang ini memang terluka, tapi lukanya sepertinya tidak terlalu serius. Sepertinya dia punya kekhawatiran sendiri karena datang terlambat. Lu Yingji menatap dengan heran sosok putih di dalam guntur. Perasaan menakutkan tiba-tiba muncul di dalam dirinya dan menenggelamkannya sepenuhnya. Tubuhnya bergetar. Hal ini disebabkan oleh teror dan ketakutan, terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah menyinggung sekte asal, menggoda Lu Yanfei, dan mengatakan bahwa dia akan melawan orang ini. Kulit kepalanya mati rasa dan penglihatannya kabur. Bahkan sesama anggota sekte musik surgawi semuanya ketakutan. Dia secara tak terduga sangat kuat. Saat Lu Yuncong berkata dia bisa membunuhku seperti semut, dia mengatakan yang sebenarnya. Lu Yingji berantakan, wajahnya pucat dan pikirannya kacau. Bukan hanya dia, sekte pencari gunung juga menjadi tenang. Zhao Long menatap sosok di langit, dan ekspresinya berubah drastis. Pupil matanya menyusut, dan saat ini, pikirannya kosong. Ketua sekte dan kepala tetua dari sekte pencarian gunung benar-benar pucat. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka segera mengenalinya sebagai orang yang memaksa mereka memindahkan benua dan dengan hormat mengirimnya pergi. Itu dia. Keduanya saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Hampir 100.000 pembudidaya di sekitarnya semuanya adalah orang-orang dari wilayah peringkat 6 dan 7. Mereka semua telah mendengar sedikit tentang pemandangan menggemparkan yang terjadi di wilayah peringkat 6 dan 7. Meskipun mereka tidak melihatnya sendiri, mereka mengetahuinya dengan baik dari orang-orang di sekitar mereka. Ada juga beberapa monster tua yang secara pribadi melihat sosok Wang Lin. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, keributan menyebar kemana-mana. Itu dia menerobos wilayah peringkat 6. Tidak ada yang berani mencoba menghentikannya. Saya mendengar dari leluhur sekte saya bahwa orang ini menggunakan satu mantra untuk mendobrak penghalang ke wilayah peringkat 7. Bahkan leluhur pun terkejut dengan ini. Orang tua ini secara pribadi melihat orang ini menggunakan cetakan roh perang, memaksa banyak sekte memindahkan benua mereka untuk memberi jalan baginya. Rumor mengatakan bahwa 3 penggarap Nirvana Saterer mencoba menghentikannya, tetapi mereka semua terpaksa mundur dengan luka serius. Itu bukan 3. Kakak laki-laki saya melihat 7 pembudidaya Nirvana Saterer menyerang pada saat yang bersamaan. Tapi orang ini menggunakan satu mantra untuk membunuh 4 orang dan melukai 3 orang. Bahkan benua liar pun runtuh karena mantranya. Kegaduhan dimulai, tetapi gemuruh yang menggelegar di langit tiba-tiba menyebabkan semua orang terdiam.
Gemuruh guntur di langit semuanya berkumpul di dalam tubuh Wang Lin sampai tidak ada jejak yang tersisa. Seseorang mengenakan pakaian putih dengan rambut putih tergerai di udara turun dari langit. Dia mendarat di samping Lu Yanfei di arena. Wang Lin memandang Lu Yanfei yang rapuh dengan tatapan meminta maaf dan dengan lembut berkata, "Saya terlambat." Lu Yanfei tidak bisa lagi menahan air mata saat dia menatap Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Dia memperlihatkan senyuman bahagia dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak terlambat. Selama kamu bisa datang, tidak ada kata terlambat. Kamu kembali. Denganku di sini, tidak ada yang bisa memindahkan sekte asal. Dalam kompetisi ini, apakah itu sekte peringkat 5, 6, atau 7, saya akan menjadikan sekte asal nomor 1. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan angin lembut menerbangkan Lu Yanfei kembali ke tempat anggota sekte asal berada. Wang Lin memandang ke arah sekte abadi dan menggenggam tangannya pada pria tua ya. Berbicara. Namun, dia terkejut saat melihat Li Qianmei dan Mu Bingmei. Dia menarik pandangannya setelah beberapa saat terkejut dan menatap Lu Yuncong, yang memiliki ekspresi rumit dan senyuman pahit. Kultivasi saudara Lu sangat berbeda dari 100 tahun yang lalu. Sekte Dao Unguku kalah dalam kompetisi sekte peringkat 5 ini. Lu Yuncong menggenggam tangannya sambil tersenyum pahit. Jika budidaya Wang Lin hanya sedikit lebih kuat dari miliknya, dia akan tega berperang. Namun, pikirannya sudah kacau hanya dengan berdiri di sini, dan yang lebih menakutkan lagi adalah dia merasa jantung Dao-nya akan runtuh. Seolah-olah orang di depannya adalah pusaran yang menyedot semua niat Dao. Jika dia sedikit tidak fokus, dia merasa seluruh Dao-nya akan tersedot. Wang Lin tersenyum tipis, tetapi ekspresinya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Saudara Lu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan." Lu Yanfei terluka. Siapa yang melakukannya? Lu Yuncong tidak ragu-ragu menunjuk ke arah sekte musik surgawi dan berkata, "Lu Yingji dari sekte musik surgawi." Lalu dia menunjuk ke arah sekte pencari gunung. Zhao Long dari sekte pencari gunung. Mereka memiliki pemikiran penuh nafsu tentang Nona Lu. Wang Lin mengangguk dan melihat ke arah sekte musik surgawi. Ada kilatan rasa dingin saat dia melangkah ke udara dan menyerbu menuju sekte musik surgawi. Di area sekte musik surgawi, ekspresi Lu Yingji berubah drastis dan dia mundur. Gurunya dan para tetua sekte semuanya memiliki ekspresi serius. Gurunya menangkapnya dan mereka tiba-tiba menyerang ke area di mana sekte abadi berada. Master sekte-sekte musik surgawi melangkah maju dan memblokir Wang Lin. Dia memasang ekspresi hormat di wajahnya dan hendak menjelaskan. Namun, Wang Lin bahkan tidak mau mendengarkan. Melihat orang yang menghalangi jalannya, dia melambaikan tangannya dan embusan angin menderu. Angin mengandung guntur, dan bertabrakan dengan master sekte-sekte musik surgawi. Ada gemuruh yang mengguncang bumi yang mengejutkan dunia saat master sekte-sekte musik surgawi batuk darah dan tubuhnya roboh. Jiwa asalnya terbang keluar, dan matanya dipenuhi teror. Wang Lin bahkan tidak berhenti. Dia berjalan menuju lelaki tua yang menarik Lu Yingji. Dia tidak cepat, tapi setiap langkah akan membuat jiwa asal orang yang berjalan gemetar. Semua penggarap di platform sekitarnya terdiam. Sekte utama, tolong. Dahi guru Lu Yingji dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi teror saat dia berteriak pada orang-orang dari sekte abadi. Feng Hai ragu-ragu sejenak dan menggenggam tangannya untuk berbicara.
Rekan penggarap Lu, tolong. Namun, Wang Lin melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia mempermalukan sekte asalku, jadi dia harus mati. Siapapun yang mencoba menyelamatkannya akan mengalami nasib yang sama. Wang Lin perlahan berkata lalu mengangkat tangan kanannya. Dia datang ke sekte abadi untuk menjadi pencegah sekte asal dan mendorong mereka. Pada saat ini, dengan satu jari, dunia bergetar dan jari takdir surgawi muncul. Riak bergema di langit saat jari raksasa muncul dan mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Semua orang tersentak saat mereka menatap dengan linglung pada jari raksasa yang menempati dunia. Jari itu melolong saat turun, langsung mendarat di Lu Yingji dan gurunya dengan keras. Bumi bergetar dan bahkan planet budidaya pun terasa bergetar. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh Lu Yingji dan gurunya hancur dan jiwa asal mereka runtuh. Angin bertiup dan menyebarkan bau darah. Bunuh Lu Yingji semudah menghancurkan semut. Kata-kata yang diucapkan Lu Yuncong beberapa hari yang lalu seperti angin musim dingin. Wang Lin berbalik dan melihat ke arah tempat sekte pencari gunung berada. Dia mengambil langkah ke arah mereka. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.